Halo, selamat malam pemirsa, apa kabarnya Anda malam hari ini? Tidak terasa, kurang lebih sekitar 20 hari lagi ya, kita sebagai rakyat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan anggota legislatif yang akan diadakan pada tanggal 9 April 2014. Nah, ini yang menjadi kegelisahan kita semua adalah seperti apa sih begitu kesiapan mereka para calon legislatif ini begitu ya, atau juga mungkin keingintahuan kita semua seperti apa sosok dan juga profil dari para calon anggota legislatif nanti yang akan terpilih. Nah, malam hari ini saya Safitri yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan, tentu saja dalam program acara kami Dialog Khusus Banten Memilih. Dan malam hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Hermawi F. Taslim, Sarjana Hukum. Beliau ini adalah calon legislatif DPR RI daerah pemilihan Banten 3, Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Kita langsung sapa saja malam hari ini beliau ya. Halo Bung Taslim, apa kabar? Baik, malam. Sehat ya? Baik. Ini hari ini luar biasa padat nih kegiatannya, karena memang kan lagi sibuk kampanye nih. Ya, kita sudah setahun terakhir sebenarnya kan kalau kampanye ini, kampanye tertutup sudah dimulai 1 tahun yang lalu, yang 3 minggu terakhir ini kampanye terbuka, jadi sebenarnya cuma ending saja. Tapi ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini, terima kasih nih sudah menyempatkan diri sama-sama, bergabung bersama kami di Cahaya Televisi Banten ya. Dan ada yang ingin saya tanyakan juga, ini aktivitas sehari-harinya ini apa nih Bung Taslim? Ya, saya setelah sekolah selesai aktivitasnya cuma satu, jadi lawyer. Lawyer ya sekarang ini sudah digeluti selama berapa lama? 23 tahun jadi lawyer. Sekitar 10 tahunan saya jadi lawyer pedagang-pedagang kecil di Glodok, sehingga waktu peristiwa Mei saya itu masih sempat menjadi ketua asosiasi pengusaha komputer di Glodok. Oh iya, jadi sudah akrab dengan teknologi. Artinya hidupnya dari lawyer, kemudian banyak aktivitas sosial. Dari muda memang senang berorganisasi. Saya juga pernah sekitar 7-8 tahun mendampingi Gus Dur sebagai salah seorang asistennya, dan saya banyak belajar dari beliau. Iya. Jadi kegiatan keorganisasian ini memang sudah melekat kegiatan keorganisasian ini sudah menjadi sudah bagian dari kehidupan, sudah nggak mungkin dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa dibilang dari zaman kuliah mungkin ya? Ya, sejak kuliah kita sudah jadi aktivis mahasiswa. Ya, jadi kalau dihitung itu sudah berpuluh-puluh tahun mungkin. Ya, sekitar 23-24 tahun. Oke, dari setengah umur itu dihabiskan untuk aktivitas berorganisasi. Iya, dari ini jam terbang yang luar biasa nih kalau di organisasi sudah sekian lama, dari mulai organisasi kecil sampai organisasi besar begitu ya. Tentu saja tidak bisa diremehkan nih pengalaman berorganisasi. Sampai akhirnya terjun ke dunia politik nih Bung Taslim. Ya, jadi bagaimana ceritanya? Terjun ke dunia politik itu kan akhirnya secara alami, karena kita terus berorganisasi, bergaul dan berinteraksi dengan banyak pihak, kita menjadi ada rasa tahu yang lebih, ingin memberi sesuatu buat kepentingan orang lain. Jadi organisasi itu di mana-mana sebenarnya kan mengurus kepentingan orang lain. Iya, ngurusin orang gitu ya. Kalau syaratnya, kalau mau mengurus organisasi, khususnya mengurus politik, urusan rumah dan keluarga sudah beres dulu. Nah, ini sudah siap belum? Urusan dapur mesti sudah beres dulu. Kalau enggak nanti susah. Betul sekali. Kalau enggak nanti susah. Dan ini memang sudah dipersiapkan ya. Resikonya seperti itu gitu ya, Bung. Ya, ini sudah dihitung semua, ini bagian dari kehidupan. Iya. Jadi dari organisasi kecil ngurusin masyarakat kecil sampai sekarang ini berpolitik, tentunya harus memikirkan orang banyak begitu ya. Dan ini tentu saja memerlukan apa ya? Pengetahuan yang luar biasa. Pengetahuan yang luas, memerlukan jaringan dan networking, memerlukan kesungguhan, dedikasi, dan tentu juga membutuhkan uang, membutuhkan dana. Oleh karena itu yang saya katakan tadi, kalau mau berpolitik, karena politik itu mengurus kepentingan umum, begitu rumusannya. Harusnya urusan-urusan kecil di rumah, urusan uang sekolah anak, kontrak rumah, dan harusnya sudah urusan keluarga kecil, urusan negara kecil sudah selesai dulu, baru kita melangkah ke depan. Iya, itu yang menjadi hak, istilahnya sudah menjadi paten. Seyogianya seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian apa yang melatar belakangi Bung Taslim ini sampai mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Nah, begini Mbak ya, saya sudah menikah juga hampir 20 tahun. Anak-anak sudah besar, sudah kuliah, istri juga bekerja. Kalau hanya untuk kepentingan kecil keluarga sebenarnya
Maaf, pensiun pun kita sudah bisa. Sudah settle lah istilahnya gitu ya. Bung, Tetapi kan sebagai bentuk terima kasih kita terhadap bangsa dan masyarakat yang telah memberi kita kehidupan yang layak, saatnya bagi kita untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan dan kemajuan bangsa. Jadi ada keterpanggilan untuk memberikan sesuatu dari apa yang selama ini kita dapat dari bangsa ini. Dan itu satu yang alami. Bung Karno juga melakukan itu. Gus Dur kalau dengar ceritanya juga, dia merasa terpanggil untuk ikut melakukan penataan ulang terhadap Republik ini. Jadi ya itu wajar saja panggilan kita sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab. Betul sekali. Nah, tapi kalau menilik-nilik di masa lalu begitu ya, ini dari politik ke background education atau latar belakang pendidikan ini apa yang bisa ditarik nih? Ya, jadi selama jadi lawyer itu kan banyak sekali pengalaman kita. Selain kita membela orang, kita dapat fee, tapi cukup banyak juga kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok marginal, terutama waktu bersama Gus Dur, banyak sekali kelompok-kelompok yang terdiskriminasi di Republik ini. Kita lakukan pembelaan secara tuntas, bahkan sebagian besar itu tanpa bayar. Dan itu memperkaya visi kita sebagai seorang anak bangsa, bahwa hidup ini harus bersama. Perbedaan itu sebuah kenyataan. Pluralisme dan kemajemukan itu sebuah fakta hidup di Indonesia. Kalau tidak ingin berbeda, jangan hidup di Indonesia. Kita memang beragam, tapi bagaimana perbedaan dan keragaman itu menjadi sebuah kekuatan yang bersinergi untuk kita menghadapi dunia luar. Iya, betul. Nah, potensi-potensi anak bangsa yang berbagai perbedaan ini kan sudah dipayungi dalam apa yang kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara Pancasila. Itu menjadi modal kita untuk terus bersama-sama dalam perahu besar Republik Indonesia. Nah, saya kebetulan dari kecil merantau, saya pegang betul itu. Gus Dur di akhir hayatnya mengatakan seperti yang di kartu nama saya itu. Tidak penting apa agama kamu, tidak penting apa suku kamu. Kalau kamu bisa melakukan yang baik dan berguna bagi orang lain, orang tidak tanya kamu anak siapa. Iya, betul sekali. Itu yang jadi itu yang profesionalisme kan? Itu yang disebut dengan profesionalisme. Produknya, khas apa yang bisa diberikan oleh seseorang, bukan dia anak siapa, suku apa, agama apa, itu sudah ketinggalan zaman. Jadi pluralisme ini menjadi kekuatan kita. Pluralisme itu sebuah fakta hidup di Indonesia. Yang tidak menghargai pluralisme tidak boleh hidup di Indonesia. Memang kita macam-macam. Betul sekali, ya kan? Macam-macam, warna kulit, adat sejarah, semua kita berbeda-beda. Tapi kita punya sebuah payung Pancasila yang kita temukan dari jati diri bangsa yang digali oleh Bung Karno, dan itu menurut saya mempersatukan kita semua anak bangsa dari berbagai latar belakang. Betul sekali. Nah, ini yang jadi pertanyaan pemirsa di rumah juga mungkin adalah Partai Nasdem, di mana Bung Taslim ini bernaung begitu ya, Nasional Demokrat. Kenapa Nasdem yang dipilih menjadi? Ya, jadi setelah sepeninggal Gus Dur sebenarnya keluarga besar juga sudah capek menasihati saya untuk berhenti. Ya, hampir saja berhenti. Kemudian teman-teman terus menelpon. Ada 7 partai yang menawari saya sebenarnya. 7 partai, 6 itu saya hafal karakternya karena sama dengan partai-partai sebelumnya. Nasdem ini setelah timbang-timbang ternyata kita nggak bisa diem. Dalam situasi negara seperti sekarang ini tidak boleh ada anak bangsa yang punya potensi berdiam diri. Dia harus melakukan sesuatu sekecil apapun, dia harus memberikan kontribusi terhadap bangsa ini. Akhirnya sekitar Maret saya putuskan untuk melamar di Nasdem melalui salah seorang senior. Diterima, kemudian tidak lama kemudian saya ditetapkan sebagai Wakil Ketua Badan Advokasi Hukum, Bahu DPP Partai Nasdem. Itu sayap hukumnya Partai Nasdem, mungkin karena latar belakang saya dari hukum, lawyer ya. Jadi saya ulangi lagi, selama bangsa kita ini masih terpuruk seperti ini, tidak boleh ada satu anak bangsa pun punya potensi berdiam diri di rumahnya, tidak boleh. Sekecil apapun kemampuan kita mesti ikut menyumbangkan bagi kepentingan kemajuan masyarakat bangsa ini.
Iya, betul sekali. Tapi tidak semua orang kan terpanggil nih hati nuraninya seperti Bung Taslim nih ya. Jadi mungkin ini menjadi contoh atau teladan kita semua juga. Nanti pada suatu titik pasti ada panggilan hati nurani itu biasanya begitu ya Bung Taslim ya. Iya. Dan ini soal daerah pemilihan nih Bung Taslim. Mengapa memilih Dapil Banten 3 Tangerang Ya, Raya? ini juga kenapa menarik, nih? ya. Latar belakangnya apa? Pertama, saya ditawari beberapa daerah di luar Jawa, termasuk kampung halaman saya. Di mana kampung halamannya nih Bung Taslim? Saya, ibu saya Nias, bapak saya Padang. Saya besar di 2 daerah itu, tapi saya kuliah di Medan. Jadi 7 tahun juga, omongannya sudah kayak Batak juga. Iya. Dan beberapa daerah lain yang memang saya kenal, karena kita sebagai aktivis suka keliling. Akhirnya saya memilih Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Karena di Banten inilah, di Tangerang inilah paling banyak umur saya habiskan. 20 tahun. 20 tahun saya tinggal dan hidup di Tangerang. Berarti sekitar tahun Sekitar akhir 80 ya, awal 90 ya. 12 tahun di BSD, sekarang memasuki tahun ke-8 di Alam Sutra, sama-sama Tangerang Selatan. Iya. Saya berpikir seperti pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berarti anak-anak lahir di semua lahir. tanah Banten lah istilahnya gitu. Dan saya berpikir kita sudah diberi banyak oleh Tangerang ini, saatnya kita juga untuk memberi sesuatu. Memberi sumbangsi bagi kemajuan daerah. Dan ini saat yang tepat nih nampaknya. Saat yang tepat Bung Taslim untuk menentukan pilihan itu. Nah, jadi menurut Anda nih Bung ya, seperti apa sih keadaan masyarakat di wilayah Banten 3 Tangerang Raya ini? Juga menarik. Jadi apa nih? Ada 2 titik ekstrimnya. Ada 2 titik ekstrim. Ada sekelompok masyarakat yang hidup di kota-kota satelit. Mereka hidup dengan cara dan gaya Jakarta. Nonton mereka TV-TV Jakarta, metropolitan bacaan mereka koran-koran Jakarta. Mereka pergi bekerja di Jakarta, cuman pulang bobo aja di Tangerang. Mereka itu banyak. Mereka sebagian menghuni kawasan-kawasan perumahan, misalnya BSD, misalnya Serpong, termasuk yang di tempat saya, di Alam Sutra. Istri saya kepala cabang sebuah bank swasta, saya bekerja, kita dua-dua kerja juga di Jakarta. Sibuk dua-duanya sebenarnya. Ini masyarakatnya begitu dinamis, dalam satu kompleks itu begitu plural, begitu kompak, begitu menyatu, dan rata-rata mereka ini hidup berkecukupan secara materi. Secara materi. Di sisi lain, orang-orang yang saya anggap orang-orang yang dari awal menghuni Tangerang ini, ada di Sewan, Sepatan, Gemiri, Teluk Naga, itu saya sudah jalan semua. Itu semakin lama mereka semakin terpinggirkan, mereka semakin jauh dari sumber-sumber ekonomi, baik secara pendidikan maupun secara ekonomi, mereka cukup tertinggal jauh. Jadi ini jomplang lah. Nah, ini 2 pemandangan yang luar biasa. Iya. Di Sewan misalnya, maaf saya harus sebut, ada apa yang disebut oleh saudara kita yang disebut sebagai Cina Benteng. Itu rumah mereka cuma berbatasan 2 meter dari lapangan terbang, dari pagar lapangan terbang. Saya tanya, ini sangat riskan ini. Bukan, apakah Anda semua yang menghuni ini pernah diperiksa kupingnya oleh negara ini? Itu setiap 3 menit mereka mendengar bunyi pesawat. Betul. Itu, aduh, kasihan sekali. Riskan bagi kesehatan mereka ya. Baik, sampai di sini Bung Taslim kita harus jeda dulu nih ya. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah nih, Anda di rumah nanti juga kita akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk langsung berdialog dengan Bung Taslim ya. Ada 2 nomor interaktif yang bisa Anda hubungi, 02173449303 atau di 73449137. Dan kita harus jeda dulu ya, dan tentu saja kita akan segera kembali masih dalam dialog khusus Banten Memilih bersama Hermawi F. Taslim Esa. Sesaat lagi. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan
silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Saksikanlah Dialog Khusus Banten Memilih setiap hari Rabu mulai 19 Maret 2014 bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3 Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita masih dalam Dialog Khusus Banten Memilih bersama Hermawi F. Taslim, Sarjana Hukum. Beliau ini adalah calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem dengan daerah pemilihan Banten 3 ya. Ini adalah daerah Tangerang Raya. Nomor urutnya 4. Nah, ini mungkin dicatat nih. Dan sosoknya seperti beliau yang ada di depan saya ini. Ini nampaknya sudah familiar ya, karena mungkin dulu sempat ya track record di dunia politik juga sempat terekam begitu jejaknya. Enggak, gitu karena ya. juga pekerjaan sehari-hari ini ngomong, lawyer ini kan modalnya Iya. ngomong. Nah, ini kita kembali ke perbincangan kita yang tadi sempat terputus mengenai karakteristik dari masyarakat di dapil Anda nih ya, Bung. Ini tadi sempat disebutkan bahwa ada jurang pemisah yang cukup Ya, jadi, dalam ya, antara si kaya dan si miskin. Selain begitu. itu, orang-orang yang hidup di kompleks perumahan dan di kota satelit itu, mereka sangat dimanja dengan berbagai fasilitas. Mall, hotel, rumah sakit ada di sekitar rumah mereka. Sementara yang saya katakan tadi, orang-orang yang terpinggir itu, yang hidup serba berkekurangan itu, sudah hampir 70 tahun Indonesia merdeka. MCK saja sebagian besar mereka tidak punya. Jadi kalau di sini malam terang benderang, aspal beton, yang ini jalannya rusak, tidak ada penerangan, sekolah SD-nya bobrok. Dan Anda menyaksikan itu sendiri ya? Karena memang turun ke lapangan. Menyaksikan dan saya lihat sendiri. Saya berdialog dengan mereka. Berdialog langsung dengan mereka ya. Jadi dari rumah saya ke Teluk Naga itu 3,5 jam. 3,5 jam itu luar biasa. Itu lebih lama daripada Jakarta, Singapura pulang pergi. Padahal masih dalam wilayah. Masih dalam wilayah yang Banten. sama, itu cuma Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Kenapa ini? Apakah fasilitas jalannya? Infrastrukturnya sangat jelek, dan yang lebih mengenaskan lagi, beberapa daerah pinggiran itu justru sekarang menjadi penampung sampah yang diproduksi oleh orang-orang yang tinggal di kota satelit tadi. Nah, menurut saya ini segera mesti ada solusinya. Ini kalau enggak nanti
ya saya nggak mau meneruskan ya. Tapi ini beresiko, hidup seperti ini beresiko. Jadi ini yang menjadi concern Ya, Anda. jadi ya, harus kedepannya ada begitu affirmative action, tindakan pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta yang besar, orang-orang berada, para pemikir untuk mempercepat bagaimana saudara-saudara kita ini supaya terangkat. Karena dari tahun ke tahun keadaan mereka seperti itu saja. Hafal kita, kalau di sini pasti banjir, kalau di sini pasti meluap sungai, Dan kalau ini di sini pasti longsor. Pasti sudah beberapa kali Anda langsung terjun Iya, ke dan berbicara wilayah dengan itu, mereka. dan sampai sekarang belum ada perubahan. Nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ini bicara tentang perubahan ini juga menjadi concern atau permasalahan yang ingin diangkat oleh Partai Nasdem. Ya, jadi kita tahu bahwa kehidupan kemasyarakatan di negara kita ini sebagian besar dijalani dengan cara-cara yang palsu, penuh kepalsuan. Seperti apa itu? Penuh pencitraan, ya kan? Karena pemimpin kita sekarang ini tidak satu kata dan perbuatan. Kalau dulu Bung Hatta, di zaman Bung Hatta, Pak Kasimo, kalau yang lebih muda, almarhum Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung, di zaman Gus Dur, atau mantan Kapolri Jenderal Hugeng, mereka berbicara A, melakukan A, satu kata dan perbuatan, keteladanan. Kalau sekarang ini pemimpinnya ngomong A, kelakuannya B. Saya kasih contoh. Ini kita harus ngomong terbuka, ini kan on air ya. Presiden kita. Presiden kita pernah mengatakan dia akan berdiri di garda paling depan untuk memberantas korupsi. Faktanya, partainya yang paling banyak korupsi. Ada banyak petinggi-petinggi partai yang masuk penjara. Beliau juga pernah mengatakan supaya para menteri yang jadi pemimpin partai lebih mengutamakan mengurus negara. Tapi beliau juga mengurus partai yang begitu banyak. Jadi sekarang ini tidak rakyat ini yang krisis di kita ini krisis keteladanan. Betul. Krisis keteladanan, satu kata dan perbuatan. Iya. Saya kebetulan baca banyak buku ya. Buku Muhammad Hatta atau katakanlah salah satu lagi pahlawan nasional namanya Pak Kasimo. Iya. Dia pergi sidang kabinet naik beca. Bukan untuk pencitraan, Iya. bukan untuk menarik perhatian. Memang hanya beca yang dia bisa pakai dan dia tidak punya mobil. Banyak yang seperti itu, Baharudin Lopa, Pak Hugeng, tapi yang paling fenomenal Bung Hatta. Saya setiap tahun sendiri ziarah ke makam beliau di Tanah Kusir, berdoa, berharap supaya bangsa Indonesia diberi lagi tokoh seperti ini. Amin. Setiap tahun. Tapi memang menjadi kerinduan kita semua sebagai bangsa Indonesia saat ini adalah suri tauladan. Iya, Itu tidak yang ada sangat keteladanan. dirindukan, Semua orang ya. berbicara dalam semangat kepalsuan, pencitraan terus-menerus. Hanya teori-teori akhirnya saja, akhirnya rakyat yang jadi korban. Nah, kalau begitu yang menjadi agenda kerja Anda nih, bila Anda nanti terpilih menjadi anggota legislatif nih, Bung Taslim, seperti apa nih melihat fenomena kenyataan di masyarakat seperti itu? Yang pertama sebenarnya menjadi DPR itu seperti saya bilang tadi, itu pasti mengurus kepentingan orang lain. Jadi urusan-urusan pribadi dan urusan-urusan keluarga harusnya sudah teratasi. Kalau enggak nanti dia cari makan di sana, berujung ke KPK, kan begitu. Iya. Ada cukup banyak sebenarnya formulir yang diisi oleh calon anggota DPR sekarang ditulis wira swasta. Yang sebenarnya sebagian wira swasta, sebagian sebenarnya tidak ada pekerjaan. Jadi artinya menjadi caleg itu mau mencari pekerjaan. Agenda saya pertama, saya ini kan sudah sekian lama bergelut di dunia hukum. Kalau diizinkan, saya ingin menghabiskan seluruh usia saya untuk membantu penegakan hukum di Indonesia. Khususnya pemberantasan korupsi. Yang kedua, apa yang dulu saya pernah bersama-sama membantu Gus Dur melawan segala bentuk diskriminasi. Masih banyak diskriminasi di negeri kita ini. Diskriminasi gender, diskriminasi kepercayaan, diskriminasi suku bangsa. Kadang-kadang kita secara tidak sadar mempraktekkan itu. Dan karena terlalu sering kita praktekkan, kita anggap itu sudah sesuatu kelaziman. Jadi tanpa sadar kita jadi pelakunya, begitu sebenarnya ya. Nah, itu harus terus-menerus. Ini soal perilaku, harus terus-menerus diadvokasi. Anak-anak kita harus dididik dengan baik. Betul. Dikasih contoh-contoh yang baik. Saya misalnya di rumah, saya bisa menegur anak saya untuk merokok. Mereka tiga remaja. Karena saya nggak pernah merokok. Sejak menikah saya komit sama istri berhenti merokok. Ini untuk hal kecil. Yang kedua, kalau ada apa-apa saya nggak pernah terlambat.
Mulai dari Juli 2013 sampai sekarang itu ada 117 tempat yang saya sudah kunjungi. Atau apa yang orang sebut sebagai belusukan. Satu kali pun saya nggak pernah terlambat. Bukan saya sok, tapi saya yang perlu orang. Saya yang ingin dapatkan simpati orang. Ya. Kalau saya telat, apa kata dunia? Betul. Ini yang Jadi sangat. mulai dari hal-hal kecil, mulai dari diri sendiri. Iya. Gus Dur bilang, kalau mau jadi sapu yang paling bersih. Ya, dan juga on time performance ini harus dilatih sedini mungkin begitu ya. Baik, sampai di sini kita harus jeda lagi nih ya, Bung Taslim dan tentu saja pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Bapak Hermawi F. Taslim SH. Beliau ini adalah caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3 Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Tentunya masih dalam dialog khusus Banten Memilih sesaat lagi. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Saksikanlah dialog khusus Banten Memilih setiap hari Rabu mulai 19 Maret 2014 bersama Bapak Hermawi F. Taslim, caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3 Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus setia bersama saya Safitri dan tentu saja masih dalam program kami Dialog Khusus Banten Memilih bersama dengan Bapak Hermawi F. Taslim SH. Beliau ini adalah caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Banten 3 Tangerang Raya nomor urut 4. Nah, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan Bung Taslim nih, saya ingin mengingatkan Anda bahwa di sesi ini kita sudah membuka line telepon interaktif ya. Ada 2 nomor yang bisa Anda hubungi, 02173449303 atau di 73449137. Bertanya seputar apapun boleh ya? Begitu Bung Taslim ya. Namanya kita jadi, diskusi kan. Iya, jadi silakan ditanyakan Ya. kalau memang ada Komentar juga kegelisahan boleh. Anda mungkin seputar daerah pemilihan Banten 3 ini, silahkan ditujukan kepada beliau. Nah, tadi bicara tentang karakteristik masyarakat dapil Anda nih ya, Bung Taslim ya. Ini menurut Anda ada pemilihan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi itu semua seperti apa? Yang pertama, orang Pendekatannya seperti apa nih enaknya? Pendekatannya tentu berbeda. Kalau di masyarakat perkotaan, di kompleks-kompleks itu kita dan kebutuhan mereka juga berbeda. Nah, jadi mendekatinya berbeda. Kalau yang di pesisir-pesisir yang tadi saya bilang itu,
saya lebih banyak datang ke sana, itu sebenarnya mereka kaget misalnya, oh begini yang namanya caleg. Saya bilang mengapa? Ya selama ini nggak pernah ada yang datang. Jadi yang datang siapa? Cuman datang brosurnya aja, yang datang atau stikernya, gitu. Spanduknya, kartu namanya. Saya bilang, Bapak milih begitu? Iya. Dari mana Bapak tahu yang di spanduk itu orang hidup? Dari mana Bapak tahu orang yang di spanduk itu kakinya 2? Bisa ngomong seperti saya. Ada di Kecamatan Kemiri, beliau sudah memilih sejak tahun 71, sudah uzur. Saya dipegang-pegang, dielus, oh begini yang namanya caleg. Ternyata manusia juga. Jadi, sorry saya harus katakan, publik juga ikut punya andil terhadap politik yang sekarang berlangsung. Iya, terhadap kinerja para politikus begitu ya. Jadi, kalau yang seperti itu... Kita sudah punya penelpon nih. Oh ya, Bung Taslim, kita terima dulu ya, kita tahan dulu. Baik, halo selamat malam. Selamat malam, halo. Iya, halo. Sayang sekali terputus ya, ini mungkin tidak sabar nih menunggu terlalu lama. Tapi ini faktor kesabaran juga penting ya untuk mengurus masyarakat yang beraneka ragam. Iya, gitu mesti telaten. Iya. Jadi saya itu kan kalau pergi ke daerah-daerah pelosok itu rata-rata 3,5 jam, Kemiri itu 3 jam, Sepatan 2,5 jam, Kesewan 1,5 jam. Sampai di sana kita masih menunggu lagi. Iya, betul. Mereka itu sebagian tukang ojek, kuli. Bahkan saya dengar tadi kadang-kadang susah mendapatkan makanan juga gitu ya. Cari minum aja susah begitu ya, Bung Taslim. Ini semua dialami begitu ya. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Bapak dengan siapa di mana? Dengan Pak Sobari di Tangerang nih. Baik, Pak Sobari, langsung dengan Bung Taslim. Ada yang bisa dibantu? Ya, selamat malam Pak Taslim. Selamat malam Pak Sobari, apa kabar? Salam restorasi. Salam restorasi, terima kasih. Pak Taslim. Iya. Kalau kitanya diamanatkan oleh rakyat menjadi anggota dewan perwakilan rakyat di Senayan. Ya. Kira-kira secara fundamental apa yang Bapak ingin lakukan? Karena mengingat bahwa sekarang ini anggota RI itu dinilai kurang kinerjanya kurang, Mbak. Bahkan nilai raportnya di 4. Nah, ini kan sangat mengenaskan sebagai rakyat yang diamanatkan untuk mengurus rakyat. Nah, sekarang kira-kira apa yang Bapak ingin lakukan di Senayan ini kalau Bapak terpilih secara fundamental? Terima kasih. Secara fundamental begitu Pak Sobari ya. Baik, sudah bisa menangkap poinnya ya? Bung Taslim. Baik, terima kasih ya Pak ya. Kita akan segera bahas. Iya, bagaimana nih Bung? Ya, jadi Pak Sobari terima kasih. Ini pertanyaan pemilih cerdas, ya kan? Tidak pemilih cukup. Kritis nih nampaknya. Pemilih cerdas, ya. Pertama, bukan bermaksud membela diri, tapi saya harus katakan Partai Nasdem tidak ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi di Senayan sekarang. Nasdem ini satu-satunya dari 12 partai yang baru ikut pemilu. Ya, inilah keuntungannya partai. Jadi sebenarnya secara pembagian peserta pemilu ini ada 12, bisa dibagi 2 aja. 11 partai lama, 1 partai baru. Kalau Anda sudah bosan dengan yang lama, karena mereka banyak di KPK, banyak kejahatan, banyak bolos segala macam, saatnya memilih yang baru. Mari kita sama-sama merubah bangsa ini. Tadi ditanya, apa agenda saya? Saya tentu agenda besarnya kita akan merestorasi Republik ini. Restorasi dimulai dengan sikap kami ketika menjadi caleg. Gerakan perubahan itu apa? Dalam jangka pendek sekarang ini, gerakan perubahan itu kami implementasikan sebagai berikut. Ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Apa artinya itu? Apa artinya hubungan transaksional? Orang memilih karena transaksi. Amplop, minyak goreng, Indomie, sembako ya. Sembako. Itu harganya 50.000. Kita kasih dia mandat 5 tahun untuk 50.000. 1 tahun 10.000. 1 bulan tidak sampai 1.000. Besok dimakan habis segala macam.
Kita ingin merubah itu semua, hubungan transaksional itu menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Seperti apa? Apa itu hubungan silaturahmi yang aspiratif? Caleg harus datang ke tempat konstituen, berdialog, mendengar apa aspirasinya. Turun tangan langsung. Pak Surya Paloh mengatakan, bagaimana mungkin Anda bisa menjadi anggota dewan? Membawa aspirasi rakyat kalau nggak pernah bertemu rakyat. Bagaimana mungkin Anda bisa membawa aspirasi mereka kalau Anda tidak pernah bertemu mereka? Betul. Waktu pembekalan Partai Nasdem di Ancol, kita memang tidur di hotel. Tapi yang kita makan beras raskin, Indomie, Mie instan ya Pak ya? mie instan. Pak Surya Paloh bilang, kamu coba 1 minggu ini. Kamu belajar jadi orang susah. Sakit. Cuma 1 minggu kamu bersakit-sakit. Rakyat Indonesia seumur hidupnya seperti ini. Jadi contoh pembekalannya sampai sejauh itu Iya, ya, Bung Tas? sampai implementasi makanan. Beras raskin itu, saya, Masya Allah, Bagaimana rasanya Pak? aduh, beruntung, saya beruntung. Iya. Anak-anak saya juga Kita semua beruntung. beruntung ya Nah. di sini ya. Nah, agenda saya apa? Agenda besar partai yang seperti tadi. Kita ingin merubah semua bentuk kepura-puraan Republik ini menjadi sebuah keterus-terangan. Kalau kita berterus terang, kita tahu problem bangsa ini apa. Selama ini kan kita bohong semua terhadap diri sendiri. Kita berpura-pura, pencitraan, ini bagus, ini bagus. Banyak contoh, sinabung, asap, segala macam. Betul. Disembunyi-sembunyikan, akhirnya rakyat juga ketahuan. Iya. Nah, poin saya, kalau saya jadi, insya Allah Pak Sobari dan teman-teman yang lain memberi dukungan, kepercayaan sama saya. Yang pertama, karena urusan-urusan keluarga dan urusan rumah tangga sudah selesai, saya pastikan saya tidak akan ambil yang bukan hak saya. Pasti. Yang kedua, saya akan terus mengumuli dunia hukum. Dunia yang selama ini telah memberi saya kehidupan. Betul. Untuk apa? Menegakkan hukum, khususnya orang-orang kecil, dan melawan segala bentuk diskriminasi yang sampai sekarang masih ada. Diskriminasi itu bukan saja yang kasat mata, bukan sekedar penghalangan pembangunan rumah ibadah, tapi kita mempraktekkan sehari-hari. Kita praktekkan kadang-kadang sama yang bekerja di rumah, sama sopir kita, sama tidak sadar kita. Ini semua harus terus-menerus harus diadvokasi, harus terus-menerus diberi pendidikan, ya kan? Anak-anak saya itu dari kecil belajar berterima kasih kepada mbaknya, belajar berterima kasih kepada drivernya. Betul. Saya selalu bilang, mereka itu bukan bekerja, mereka itu partner. Papa bisa beli mobil, tapi kalau nggak disopiri, bagaimana? Kita bisa beli beras, kalau nggak ada yang masak terus bagaimana? Jadi mereka bukan pelengkap di rumah ini, mereka faktor, mereka unsur penting di rumah ini. Iya, iya. Di rumah saya ada tradisi, Mbak Fitri. Iya. Setiap orang yang sudah bekerja 3 tahun pasti kita sekolahkan. Yang terakhir orang dari di mana ini yang banyak bawang ini, Jawa Tengah, Brebes. Brebes. Dia ikut kejar paket C, selesai tamat, saya kasih masuk di Carrefour. Rupanya dia komplain sama ibu, dia nangis. Dia bilang, saya salah apa mau diberhentikan? Kamu tidak salah. Kamu harus punya karir. Tugas kamu di rumah ini sudah selesai. Kamu pergi cari kehidupan lain. Sekarang sudah menikah. Tiap lebaran datang. Oh, sebenarnya mau dibekali tujuan dari Iya. Bung Taslim seperti Nah, itu. dia ya? menangis, lapor sama istri saya. Dia bilang, kenapa dia diberhentikan? Karena waktu itu saya bilang, dia kamu ke sana. Karena rumah kita sama Carrefour juga nggak jauh. Oke. Iya, Kita mesti memberikan wujud-wujud konkret keteladanan kepada generasi baru. Nggak bisa ngomong aja, ngomong A, kelakuan B. Yang terjadi sekarang ini begini. Ya kan? betul. Di Banten ini kan selama ini bagus-bagus saja. Ternyata ada orang yang sampai sekian puluh mobilnya disita. Iya, iya, iya. Berapa triliun uang rakyat habis. Hanya untuk satu kepentingan kecil. Elit yang seperti itu. Nah, ini bicara yang lagi rame-rame di KPK nih ya, Iya. Bung Taslim. Ini yang jadi pertanyaan banyak pemirsa di rumah juga mungkin, Bung Taslim ini sepertinya dananya kuat sekali nih, begitu kan? Nah, ini dana Anda berkampanye kan konon katanya membutuhkan dana yang tidak sedikit begitu ya, Bung Taslim ya. Nah, ini semua dana yang sebanyak ini didapatkan dari mana? Ini boleh tidak Ya, jadi begini. dibahas di dalam forum ini? Sumber uang itu bisa dari mana-mana, tapi kalau saya kan sebagai orang politik, memang saya menabung 5 tahun. Kita menabung, untuk kepentingan politik kita nabung. Emang sudah dianggarkan Iya, gitu ya? Sudah jadi kita dianggarkan. nggak perlu jual mobil, nggak perlu jual rumah, nggak perlu jual istri, nggak perlu stres. Kalau kalah ya kalah, kita ikhlaskan. Kita ingin menang secara terhormat, kalah secara bermartabat. Oleh karena itu caleg Nasdem itu ada 2 pantangannya. 1, dia anti segala bentuk money politik transaksional. 2, dia harus datang ke konstituen.
Kalau satu dari dua ini dia tidak laksanakan, dia belum Nasdem menurut saya. Dia belum Nasdem. Iya. Nah, kemudian tentang sumber dana tadi. Besar kecil uang itu juga tergantung cara menggunakan. Kalau saya, semua uang itu saya gunakan sendiri. Jadi atribut itu saya datang sendiri, saya tawar sendiri, saya bikin desain sendiri. Sampai sejauh itu ya? Iya, harus sendiri. Kalau semua kita mau ngebos ya akan banyak uang kita habis. Karena juga banyak yang namanya tim sukses, betul. Teorinya tim sukses, prakteknya calo, kan banyak yang seperti itu. Jadi ini salah satu strategi iya, di bidang kita sendiri, keuangan ya, gitu ya, mengatur semua kontrak-kontrak media saya bertemu sendiri, saya sign sendiri, tidak pakai calo, tidak pakai urusan segala macam. Jadi tidak ada perantara lah. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan di rumah makan, saya deal sendiri, saya yang bikin paket sendiri, semua. Dan ini tetap uang-uang kos politik itu tidak mungkin tidak ada. Tapi bisa dipangkas dengan cara-cara. Bisa dipangkas dengan cara seperti itu, dan pertemuan-pertemuan yang kita buat itu bukan makannya yang penting, bukan di restorannya yang penting, substansi pertemuan. Kita makan karena sudah jam 12 memang kita harus makan, tidak bertemu di sini juga kita makan. Betul, ya. Jadi yang jelas sampai hari ini, sampai malam ini saya ingin katakan, dana saya itu dari tabungan dan bantuan 2-3 orang adik-adik saya yang memang tahu setiap 5 tahun saya membutuhkan mereka. Berarti mereka ini mendukung penuh. Iya, mendukung dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi banyak juga yang tidak mendukung. Marah-marah keluarga. Ini apalagi dibuang uang dulu segala macam. Ada yang pro, ada yang kontra bikin juga. ribut segala macam. Iya. Tapi politik ini juga kan seperti saya bilang tadi, politik ini panggilan. Harus ada orang yang mengurus seperti ini. Baik. Iya, kita sudah punya penelpon. Ya, kita terima dulu bagaimana. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Ishak di Ciputat. Baik, silakan langsung dengan Bung Taslim. Jadi memang Pak, selamat malam Pak. Malam. Ya, terima kasih Pak. Saya dengarkan Pak komentar Bapak itu ya. Semangat sekali Bapak Pak. Semangat dong, harus semangat ya. Katanya semangat sekali Bung Taslim. Semangat mendengarnya Pak. Ya. Saya driver ini Pak. Saya driver, saya mendengar apa seperti itu. Mudah-mudahan semuanya seperti Bapak juga Pak. Oh, profesinya driver ya Pak ya? Driver. Oh iya, ada yang ingin disampaikan kepada Bung Taslim? Ya ada Pak. Ya kalau bisa memang semua dari Alex Jaisnas ya seperti apa lah gitu pada driver. Insya Allah deh Pak. Saya bantu doa Pak. Doa saya semangat dan ikhlas Pak. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Hikmat ya kalau tidak salah ya. Iya, terima kasih sudah telepon ya Pak. Wah ini penyemangat bagi Bung Taslim nih. Apa yang ditangkap dari komentar tadi nih Bung Taslim? Saya terima kasih didoakan, tapi doa saja tidak cukup. Kalau Bapak ingin merubah Tangerang, hanya ada momentumnya satu kali. Betul. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, ya. Pilihlah partai bersih. Dan saya berani mengatakan, satu-satunya partai yang bersih sekarang ini cuma Nasdem. Karena dia satu-satunya yang belum pernah ikut pemilu. Saya ulangi, satu-satunya partai yang bersih, partai Nasdem. Karena dia belum pernah dan tidak akan pernah menyakiti hati rakyat. Jadi doa penting, tapi memilih juga penting. Tindakan actionnya harus penting. Disampaikan kepada saudara, kepada keluarga, masih ada harapan. Memang di politik kadang-kadang tidak ada yang terbaik. Kalau nggak ada yang terbaik, kita harus tetap memilih. Kita memilih apa? Kita memilih yang kecil keburukannya. Jadi minus malum. Ya. Jangan sampai tidak menggunakan hak pilih karena marah sama anggota DPR. Yang 2009-2014 kemarin, anggap aja itu, ya kita buang waktu aja deh. Udah, tutup buku lah. Mudah-mudahan nanti pemutihan gitu ya istilahnya ya Bung Taslim ya. Baik, sampai di sini kita harus jeda dulu Bung Taslim, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena tentu saja Bung Taslim dalam dialog khusus Banten Memilih akan segera kembali hanya untuk Anda setelah yang satu ini. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih.
Saksikanlah Dialog Khusus Banten Memilih setiap hari Rabu mulai 19 Maret 2014 bersama Bapak Hermawi F. Taslim, Caleg Nasdem untuk DPR RI Dapil Banten 3 Tangerang Raya, hanya di CTV Banten. Gerakan perubahan yang diusung oleh Nasdem adalah ingin merubah segala bentuk hubungan transaksional yang selama ini berlangsung antara caleg dengan konstituen menjadi hubungan silaturahmi yang aspiratif. Saya Hermawi F. Taslim, caleg DPR RI dari Partai Nasdem, dapil saya Banten 3 mencakup Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Mohon doa restu dan dukungannya. Terima kasih. Ya pemirsa, kita kembali lagi ya dalam Dialog Khusus Banten Memilih, dan tentu saja Bung Hermawi F. Taslim SH ini masih terus menemani kita. Beliau ini adalah caleg DPR RI dari Partai Nasdem ya, Dapil Banten 3 Tangerang Raya nomor urut 4. Nih diingat-ingat nih, wajahnya juga seperti apa ini ada di depan saya. Tadi nampaknya sudah ada kegelisahan dari beberapa profesi bahkan begitu ya, yang menyatakan kegelisahan, aduh ini mudah-mudahan apa yang diusung menjadi program kerja nanti jika terpilih menjadi DPR RI begitu ya Bung Taslim, ini bisa menjadi kenyataan begitu kan. Nah ini sudah ada penelpon lagi, kita terima bagaimana? Ya, silakan. Halo, selamat malam. Halo, Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Arif Timur, Tangerang. Pak Arif. Iya Pak Arif Timur. Silakan langsung dengan Bung Taslim Pak. Ya, selamat malam Pak Her. Malam. Ya, Pak Her, kita dengan saudara-saudara lagi duduk nonton semua. Iya. Pak Ari ini pernah ke rumah saya, di orang baik ya, keluarga. Iya, betul. Dan memang visi dan misi yang memang waktu kemarin kita sudah jumpa untuk kedepannya. Sayang sekali terputus, iya. Mungkin bisa dicoba lagi atau nanti mungkin disambung di luar sesi ini ya. Baik, ya kita sambil menunggu penelpon berikutnya nih ya, Bung Taslim ya. Ya, jadi begini, saya mengerti kegelisahan, bahkan sebahagian masyarakat pesimis dan nyaris putus asa karena melihat apa yang ditonton tiap hari di televisi. Tapi jangan sampai kita menyerah kepada keadaan. Jangan sampai menyerah terus nggak milih. Itu akan lebih fatal. Karena seberapa banyak pun masyarakat yang tidak memilih, pemilunya tetap sah. Tidak memilih berarti menyerahkan hak kepada orang yang buruk. Jadi sekarang bagaimana masyarakat bangkit, sadar, kita lakukan perubahan, kita menyongsong Banten baru yang sejahtera. Ini kan ya menurut saya 5-6 bulan proses hukum ini selesai. Semua orang-orang lama ini kan selesai, ini masuk semua ini kan yang jahat-jahat. Kita bangun Banten baru karena amanat para pendiri Provinsi Banten dulu. Salah seorangnya itu almarhum Eki Syahrudin, tokoh mahasiswa, sangat baik, teman baik Gus Dur. Saya juga ikuti dialog-dialog mereka. Baik, kita punya penelpon nih. Ya. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Dengan siapa di mana, Bapak? Bapak Dayat dari Tangerang. Silakan, ada yang disampaikan, Pak? Dengan Bung Taslim? Ya. Saya misalnya sebagai masa kecil, misalnya mau siapapun parpol yang berkuasa apa yang jadi pemenang pemilu tahun ini, kalau bisa memperjuangkan misalnya menasionalisasikan misalnya aset-aset misalnya negara, terutama sektor migas, dukung sampai mati. Ini nampaknya Karena udah gemes banget sama koruptor. misalnya pertambangan abang minyak yang di keluarga Ahin yang bisa misalnya parpol manapun yang bisa memperjuangkan dinasionalisasikan misalnya dikelola pemerintah, saya dukung sampai mati. Baik, pendukung ya Pak ya. Iya, ini nampaknya satu visi dan satu misi dengan Partai Nasdem dan khususnya dengan Bung Taslim sendiri nih Pak. Ini nampaknya udah gemes banget dengan para koruptor yang sudah Ya, jadi koruptor yang sudah, aduh, bikin kita kesel saya gitu ulangi ya, Bung memang Taslim.
banyak kekesalan, banyak pesimisme, tapi jangan sampai kita menyerah. Ini negara kita. Iya, betul. Kalau bukan kita yang peduli, terus siapa? Iya. Ya kan? Nah, yang penting kesempatan untuk menggantikan pemimpin di negeri ini cuma ada satu, waktu pemilu. Kalau kita salah lagi memilih, kita menunggu 5 tahun lagi, tambah lagi penderitaan rakyat. Kalau ada umur loh, Kalau ada para umur. pemilih ini begitu. Jadi ya. poin saya adalah seberapa buruk pun keadaan, kita harus gunakan hak pilih. betul sekali. Kalau nggak ada yang terbaik, kita pilih yang sedikit keburukannya, pasti ada. Kalau Bapak Ibu sekarang sudah nggak punya pilihan, udah marah sama yang lama-lama, saya menggaransi, cobalah Nasdem. Iya. Jadi Berilah kesempatan kepada kami. Pak Surya Paloh itu dalam satu doanya dia mengatakan begini, ya Tuhan, berilah aku umur panjang, supaya aku bisa berbuat lebih banyak kepada bangsa ini. Nah, orang-orang yang seperti ini dibutuhkan oleh negeri ini. Orang-orang yang tanpa pamrih. Nah, untuk bisa mengurus itu semua, urusan-urusan pribadinya harus beres. Yang jadi problem kita adalah menjadi caleg itu dianggap profesi, dianggap itu pekerjaan, dianggap itu mata pencarian. Itu yang keliru. salah persepsi begitu ya. Salah persepsi dan salah kaprah juga. Salah kaprah. Nah, saya ulangi, ini penting sekali menggunakan hak pilih. Masyarakat menggunakan hak pilih, memilih menurut suara hati. Nah, ini sejauh mana kesiapan KPU dalam hal ini ya? Sebentar lagi nih, kan 20 hari lagi nih. Iya, Mas Rin. iya. Menurut penilaian Anda, apakah sudah cukup baik persiapan dari KPU ini sejauh KPU ini? sebagai sebuah institusi independen, menurut saya dia berjalan on the track. Tapi kita ingatkan, KPU itu kita ingatkan 3 hal. Yang pertama, jangan pernah mencoba dan berusaha untuk bertindak tidak netral. Nanti akan berhadapan dengan rakyat. Betul. Yang kedua, bekerjalah profesional, berdiri di atas semua kepentingan partai-partai. Ini ada sistem evaluasinya tidak yang disiapkan oleh Partai Nasdem sendiri untuk memantau itu semua? Ya, kalau di partai itu nanti di semua TPS, semua partai ada saksinya. Ya. Tapi proses pemilu itu bukan hanya pencoblosan. Ada perhitungan suara, ada rekapitulasi, ada pengamatan selama kampanye. Yang ingin kita katakan kepada penyelenggara adalah, karena sudah banyak rumor yang kita dengar. Ada yang datang ke rumah saya mengatakan nggak usah capek-capek, ngapain capek-capek pergi kampanye? Kita bisa urus kok. Ada macam-macam itu. Saya anggap itu sebagai syaywar aja. Penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, PPS, PPK, Anda ini semua menjalankan tugas mulia, menjalankan tugas kenegaraan. Manfaatkanlah kesempatan ini untuk berbuat baik bagi bangsa. Jangan cemari pemilu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Termasuk kita juga sebagai pemilih Oh nih. iya. Jangan dicemarkan oleh golput Betul. begitu ya. Nah, yang penting kalau pemilih itu sebaiknya habis memilih jangan pulang. Tunggu sampai perhitungan suara. Jadi Itu semua penting. masyarakat ikut memantau. Sebaiknya seperti itu. Itu untuk mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi. Iya, ini sebagai katalisator Iya. yang paling Iya, basic begitu. Harusnya persis. seperti itu ya, Bung Taslim Persis. ya. Iya, Bung Taslim, ini tidak terasa waktu kita sudah semakin mepet nih, sudah di akhir acara. Mungkin sebagai closing statement 2 menit mungkin bisa dipergunakan oleh Bung Taslim, silahkan. Ya, yang pertama saya mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah punya hak pilih, pergunakanlah hak pilih Anda. Calon DPR RI untuk Banten 3 ini, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, dari 12 partai ada 120 orang. Pilih di antara satu. Mungkin tidak ada yang terbaik, cari orang yang paling sedikit keburukannya. Kalau mau lagi saya arahkan sedikit, kalau sampai Anda tidak menemukan itu, pilih saja mereka yang baru. Pilih saja dari 10 partai. Pilih saja dari 10 orang dari partai baru. Satu-satunya partai yang belum dan tidak akan merusak sistem negara ini, karena dia belum punya wakil di Senayan, hanya Partai Nasdem. Saya pikir sangat pantas kalau kami diberi kesempatan untuk ikut mengurus negeri ini,
Karena platform Partai Nasdem ini sebuah partai nasional yang menghormati pluralisme, menghormati semua unsur-unsur budaya bangsa. Tokoh-tokoh pendirinya juga dikenal kredibel. Orang seperti Pak Surya Paloh, bahkan di zaman Orde Baru, korannya sendiri ditutup. Jadi ini orang memang orang yang kritis. Orang yang selalu ingin memberi sesuatu yang terbaik buat bangsanya. Saya sekali lagi mohon, kalau ada kekecewaan, kalau ada pesimisme, kita tutup itu. Kita tutup lembaran 2009-2014. Kita masuki lembaran baru 2014-2019 menuju Banten baru yang sejahtera. Iya. Kita sama-sama membangun daerah ini karena ini kampung halaman kita. Kita memberi sesuatu yang terbaik supaya masyarakat di pinggiran yang tadi saya katakan juga cepat terangkat. Anak-anak mereka bisa sekolah karena sesungguhnya mereka juga pemilik republik ini. Mereka memiliki daerah ini sama seperti kita. Hanya mereka kurang beruntung, mungkin pendidikannya rendah, tidak punya akses ekonomi, tinggal di tempat yang jauh dan seterusnya. Baik. Bung Taslim, terima kasih banyak nih untuk kesempatannya malam Sama-sama. hari ini. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi ya, ini ada 3 seri. Di hari yang sama. dan jam yang sama. Tentu Baik, saja ya. hanya di Cahaya Televisi Banten. Terima kasih banyak ya Bung Taslim Terima ya. kasih, Sukses ya. terus. Dan pemirsa sekalian, itu tadi dialog khusus Banten Memilih bersama dengan sosok atau profil salah satu caleg kita ya, yaitu Bapak Hermawi F. Taslim SH. Beliau ini adalah caleg DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Banten 3 maksud saya, Tangerang Raya dengan nomor urut 4. Mudah-mudahan perjumpaan kita selama 1 jam tadi bisa memberikan wawasan atau hasanah baru tentang profil dari beliau ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Bung Taslim. Dan pemirsa di rumah, jangan lupa gunakan hak pilih Anda dengan cerdas dan jadikan Indonesia ini menjadi lebih baik dengan menggunakan hak pilih Anda tentunya. Akhirnya saya Safitri beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda malam hari ini. Tentunya kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa dan selamat malam. Thank you.